Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, kita selalu mengawali hari dalam rasa syukur kepada Tuhan. Dan hati kita merindukan sapaan-Nya setiap hari. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan yang menata setiap kehidupan kami yang terbaik. Maka kami selalu merindukan firman-Mu menjadi landasan bagaimana kami harus hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah untuk kami Tuhan, dan kami merindukan sapaan-Mu. Amin. Sahabat GKP TV yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita di pagi ini tertulis dalam kitab Yunus 1 ayatnya yang kedua. Demikian, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kisah Yunus sebuah gambaran bagi setiap orang yang lari dari panggilan Tuhan. Yunus dipanggil Tuhan untuk sebuah misi besar dalam rangka penyelamatan kota Ninive. Sebuah kota yang isinya penuh dengan kejahatan, sarang berbagai kejahatan yang menghancurkan kehidupan manusia. Namun Allah yang mengetahui kejahatan itu memanggil Yunus dan menyuruhnya supaya segera dia pergi ke Ninive untuk menyuarakan pertobatan. Misi pertobatan menjadi solusi bagi bangsa yang sudah hidup di dalam kubangan dosa. Namun siapa yang bersedia diutus? Nah, ternyata Yunus mencoba lari dari suruhan Allah agar menyerukan pertobatan bagi bangsa itu. Menyerukan pertobatan memang sangat berisiko besar dan pasti tidak mudah dan tidak menyenangkan. Seperti membangunkan singa lapar dari tidurnya dan siap menerkam, mencabik, serta memangsanya. Demikian gambaran ketakutan yang dirasakan oleh Yunus, sehingga Yunus lari ke Tarsis mencari zona aman baginya. Namun tidak bagi Allah. Misi Allah tetap harus berjalan. Tidak ada yang dapat membatasinya. Pelarian Yunus justru membawa malapetaka bagi dirinya dan masuk ke dalam lembah kekelaman di perut ikan, simbol dari kegelapan dan kematian. Walaupun kemudian ketika ia menyadari keberdosaannya di hadapan Allah, Yunus keluar dari kegelapan dan harus kembali menjalankan misi Allah. Nah, sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, sarang kejahatan semakin meluas di antara bangsa-bangsa. Yang terjadi sekarang, perang di mana-mana, saling membunuh dan saling menghancurkan. Yang pasti, apapun alasannya, manusia akan semakin menderita dan hancur. Semua memiliki alasan untuk saling membunuh dan mematikan. Namun apakah itu yang Tuhan inginkan? Perang yang sedang terjadi di Israel, Amerika, dan sekutunya, demikian juga Iran dan sekutunya, saling menunjukkan kehebatan kecanggihan alat pembunuhnya yang memporak-porandakan dan membunuh peradaban manusia. Semua memiliki argumen dan kepentingannya masing-masing, namun tetaplah kehancuran yang menjadi akhirnya. Lalu, siapakah yang diutus Allah untuk menyerukan kepada dunia ini untuk stop perang, stop kejahatan atas alasan apapun itu? Karena hanya menciderai harkat martabat seluruh ciptaan Allah. Jeritan dan raungan umat manusia terdengar di mana-mana atas segala kejahatan dunia yang menghancurkan. Suara ledakan, dentuman perang, asap mengepul sedang melanda belahan bumi ini. Selain itu, dampak tsunami narkoba telah meluluhlantakkan generasi kita. Runtuhnya harkat manusia dengan maraknya trafficking jual beli manusia, ditambah dengan dampak negatif dari lajunya teknologi.
dan runtuhnya pertahanan pondasi keluarga. Perceraian melaju tinggi yang melahirkan trauma bagi anak-anak, manusia yang egois, gaya hidup hedonisme, dan semua kehancuran sedang dipertontonkan dalam kehidupan setiap hari. Sungguh sangat memprihatinkan. Kita benar-benar telah masuk dalam dunia kelam. Gelap gulitanya pemikiran karena kita telah lari dari terang firman Tuhan, lari dari hadapan Allah, dan memilih untuk zona aman bagi diri sendiri. Apakah Tuhan menginginkan hal itu seperti ini? Di mana para pemimpin bangsa? Di mana para pemimpin umat? Di mana para utusan-utusan Allah? Tuhan memanggil dan menyuruh setiap orang. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Sahabat GKPS TV yang terkasih, dimanapun kita berada, saat kita semua mendengar renungan ini adalah bagian yang diutus Allah, serta ikut terlibat untuk berseru, suarakan kepada dunia, suarakan pertobatan, metanoia, bertobatlah, kembalilah ke jalan Tuhan, yaitu jalan kehidupan. Segala bentuk kejahatan pasti akan menghancurkan dan mematikan seluruh ciptaan Tuhan. Mari, beranikanlah, serukanlah berulang-ulang agar dunia bertobat dari segala bentuk kejahatannya, kemunafikannya, dan keserakahannya. Jangan lari dan mencari zona aman bagi diri sendiri. Misi Allah menyelamatkan segala bangsa dari keberdosaan harus terus berjalan, supaya dunia kembali hidup dalam damai sejahtera. Apakah ini mudah? Pastilah tidak. Semuanya ada konsekuensinya. Beberapa waktu lalu, raja narkoba bernama El Mencho tertembak mati di Meksiko. Satu kota dibakar dan dihancurkan oleh para pengikutnya. Menyedihkan dan memprihatinkan. Demikian merajalelanya dan berkuasanya para orang hebat berkuasa dan powerful dalam kejahatan, telah meluluhlantakkan peradaban manusia ciptaan Tuhan. Namun seruan harus terus digumandangkan, walaupun terkadang hilang atas dentuman kekerasan dan besarnya kuasa si jahat. Akan tetapi jangan pernah lari, terus suarakan sampai ke ujung bumi, dan dimulai dari rumah tangga, keluarga kita, di masyarakat luas sampai ke ujung bumi ini. Kita percaya jika Tuhan menyuruh kita, Dia menyertai kita. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, misi bukan sebatas program tertulis, namun sebuah aksi nyata bagi setiap orang. Siapapun kita, apapun jabatan kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, Tuhan memanggil dan menyuruh kita, serukan pertobatan itu, mulailah segera, jangan tunggu besok, karena berharganya penyelamatan setiap detik, menit, jam, hari, untuk buah pertobatan bagi dunia ini. Bangkitlah, pergi dan selamatkan dunia ini dari semua bentuk kejahatan yang mematikan, mulai dari rumah tangga, yang berdoa bersama seisi rumahnya, baca firman, bangun persekutuan damai sejahtera dimanapun, dengan siapapun, sampai ke ujung bumi. Serukanlah dan pastikan dunia tahu akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu untuk menolong kami memaknai kehidupan yang terbaik, yaitu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dunia ini penuh dengan kejahatan yang bisa menghancurkan kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau juga memilih kami untuk selalu menyuarakan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah kehidupan yang sejati. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan.
pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. GKPS TV